Di dalam latar belakang kami membahas sedikit tentang perkembangan teknologi nuklir, dan peran energi nuklir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkembangan teknologi nuklir ini telah berkembang di berbagai dunia dan di berbagai bidang, misalnya di bidang kelistrikan dan bidang militer. Nuklir ini di bidang kelistrikan dipercaya menjadi bahan bakar terbaru untuk menggantikan bahan bakar fosil yang karena teknologi nuklir ini dipercaya lebih ramah lingkungan. Energi nuklir adalah energi yang diperoleh dari reaksi-reaksi partikel di dalam inti atom, misalnya uranium, thorium, dan plutonium. Energi nuklir yang dihasilkan dari suatu reaktor nuklir dapat menghasilkan energi lain, misalnya energi panas, energi mekanik, energi potensial, energi kimia, dan energi listrik. Penggunaan energi nuklir dalam kehidupan kita sehari-hari masih jarang digunakan, serta masih memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dalam hal dampak positif, kita mengetahui bahwa ada juga peran energi nuklir, misalnya dalam kelistrikan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi ada juga dalam hal negatif, misalnya penggunaan bom nuklir. Hal ini membuat pandangan atau stigma dari masyarakat terhadap energi nuklir ini menjadi kurang baik karena adanya penyalahgunaan yang dapat menyebabkan kehancuran. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa negara dunia ini telah mengembangkan rudal atau bom nuklir. Dan juga contoh dari bom nuklir yang telah kita lihat ataupun telah kita ketahui adalah bom atom yang pernah dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki saat Perang Dunia Kedua. Rumusan masalah, apa itu nuklir dan teknologi nuklir? Bagaimana kaitan energi nuklir dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi? Bagaimana pemanfaatan dan pengaplikasian teknologi nuklir dalam kehidupan sehari-hari? Tujuan penulisan. Untuk mengetahui apa itu nuklir dan teknologi nuklir. Untuk mengetahui kaitan energi nuklir dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi. Untuk mengetahui pemanfaatan dan pengaplikasian teknologi nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat penulisan. Pembahasan tentang masalah yang dirumuskan dapat menjadi dasar bagi penulisan selanjutnya. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis mengenai teknologi nuklir dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode penulisan. Presentasi dituliskan dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus yang diangkat, yaitu revolusi ilmiah, yang mana teknologi nuklir sebagai bukti empiris teori relativitas. Apa itu nuklir, reaksi nuklir, dan energi nuklir? Nuklir adalah sebuah kata sifat yang secara khusus berhubungan dengan nukleus atau inti atom. Ini menurut Prayoga dan Pronoto tahun 2007. Reaksi nuklir adalah reaksi yang melibatkan inti atom dan biasanya terjadi antara inti atom satu dengan inti atom yang lain atau partikel elementer yang menghasilkan produk berbeda dengan inti atom atau partikel sebelumnya. Secara umum, reaksi nuklir dibedakan menjadi reaksi penggabungan atau nuclear fusion dan reaksi pembelahan atau fisi. Serta dari reaksi inilah yang kemudian menghasilkan energi nuklir. Bagaimana cara menghasilkan energi nuklir? Ya, energi nuklir pada umumnya dihasilkan dari reaktor nuklir. Reaktor nuklir adalah perangkat ataupun teknologi yang kompleks yang unsurnya dibuat untuk mampu menjalankan reaksi berantai nuklir berkelanjutan seperti uranium, thorium, dan plutonium. Ini menurut Panji, Pramono, dan Aji tahun 2019. Reaksi ini menghasilkan energi dalam bentuk radiasi, sehingga memungkinkan untuk terjadinya reaksi berantai, transmutasi atom, dan panasnya juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan lain. Untuk mengerti lebih lanjut tentang reaksi nuklir ini, kita bisa melihat ataupun menonton video ini. Reaktor nuklir. Dalam video ini, kita akan mempelajari mengenai reaktor nuklir. Reaktor nuklir adalah perangkat modern yang banyak digunakan untuk pembangkit listrik. Kita tahu bahwa bahan bakar fosil tradisional seperti batu bara berada dalam kepunahan. Reaktor nuklir adalah sumber panas yang hebat yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Mekanismenya mirip dengan tungku dalam generator uap. Generator uap digunakan untuk menggerakkan turbin dari sebuah generator listrik. Sistem reaktor nuklir terdiri dari 3 komponen penting, elemen bahan bakar, moderator, dan batang pengontrol.
Elemen bahan bakar biasanya dalam bentuk batang tipis berdiameter sekitar 1 cm dan berisi inti yang terbelah seperti uranium-235 atau uranium-238. Batang-batang ini bervariasi sesuai dengan ukuran reaktor. Dalam reaktor yang berdaya besar, ribuan bahan bakar ditempatkan berdekatan satu sama lain. Pada daerah di mana bahan bakar ini ditempatkan disebut inti reaktor. Elemen bahan bakar biasanya berada di dalam air yang bertindak sebagai moderator. Moderator bertujuan untuk memperlambat energi neutron dari sebuah reaktor nuklir yang diproduksi selama proses fisi nuklir oleh elemen bahan bakar. Neutron thermal adalah neutron dengan energi sekitar 0,04 elektron volt yang mampu menghasilkan reaksi fisi dengan uranium-235. Reaksi fisi memproses neutron baru yang memiliki energi sekitar 1 mega elektron volt. Neutron ini biasanya melepas diri dari proses fisi lain, seperti pelepasan energi yang sangat besar. Hal ini memungkinkan neutron menghasilkan fisi lain. Reaksinya 500 kali lebih sedikit dari neutron thermal. Moderator inilah yang memiliki kemampuan untuk memperlambat atau memoderasi kecepatan dari neutron berenergi tinggi. Digunakan bergiliran menjadi reaksi berantai untuk memicu beberapa reaksi fisi dan inti uranium-235 yang lain. Ya, selanjutnya adalah kaitan nuklir dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi. Seperti yang kita ketahui dalam ilmu fisika, bahwa energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir adalah aplikasi dari teori relativitas yang dirumuskan oleh Albert Einstein, di mana ini adalah kesetaraan massa dan energi, di mana rumusnya adalah E sama dengan mc kuadrat. Yang kedua, kaitan dengan ilmu kimia. Dalam ilmu kimia, transmutasi unsur kimia menjadi unsur lain yang terjadi melalui reaksi nuklir yang disebut transmutasi nuklir. Yang ketiga adalah kaitan dengan ilmu biologi, di mana pada ilmu biologi kita mengetahui bahwa terjadi efek deterministik radiasi pada kesehatan manusia. Sejarah teknologi nuklir ditemukan oleh Henry Becquerel pada 1896 melalui penelitian tentang fenomena fosforensi pada garam uranium atau radioaktivitas. Bersama Pierre dan Marie Curie, Becquerel mulai meneliti fenomena ini dan pada tahun 1898, Madame Curie menemukan unsur-unsur radioaktif, radium dan polonium. Dalam prosesnya, mereka mengisolasi unsur radium yang bersifat radioaktif, yang mana material radioaktif ini memproduksi pancaran radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnet dan partikel yang disebut sinar alfa, beta, dan gamma. Beberapa jenis radiasi yang mereka temukan mampu menembus berbagai bahan, dan semuanya dapat menyebabkan kerusakan. Peluruan alfa terjadi ketika inti atom melepaskan 2 proton dan 2 neutron, atau setara dengan inti atom helium. Peluruan beta yaitu elektron berenergi tinggi, dan peluruan gamma terjadi ketika gelombang elektromagnetik pada frekuensi dan energi sangat tinggi. Ketiga jenis radiasi tersebut terjadi secara alami, dan radiasi sinar gamma adalah yang paling bahaya namun memiliki banyak kegunaan. Perkembangan teknologi nuklir di seluruh dunia. Finlandia yang mulanya diperkirakan akan menjadi pelopor dalam pengembangan listrik tenaga nuklir, ternyata mengalami kesulitan karena parlemen negara itu menolak rencana pemerintahnya untuk memulai proyek nuklir yang kelima. Akan tetapi sampai Maret 2006, Finlandia mempunyai 4 reaktor nuklir dan 1 reaktor riset, sementara 1 reaktor masih dalam konstruksi. Sementara itu, Presiden Bill Clinton USA merupakan presiden pertama selama setengah abad yang tidak mendukung didirikannya reaktor nuklir baru. Hanya 2 reaktor yang sedang diselesaikan pada saat Clinton berkuasa. Itu pun setelah 20 tahun sejak dipesan sebuah reaktor yang baru dan yang tidak mengalami pembatalan. Akan tetapi sampai Maret 2006, listrik di USA sebagian besar masih bergantung pada reaktor nuklir dan menjadi negara dengan reaktor riset terbanyak di dunia, yaitu masing-masing lebih dari 100 reaktor. Program nuklir di negara-negara blok timur sesudah kecelakaan akibat terjadinya musibah radiasi kebocoran reaktor Chernobyl pada April 1986 yang menyebabkan timbulnya kanker tiroid pada anak-anak telah menimbulkan protes di kalangan masyarakat luas dengan pusat kritik pada gagalnya reaktor
menerapkan standar barat dalam bidang keamanannya. Kecelakaan Chernobyl merupakan satu-satunya reaktor yang inti grafitnya meleleh total dalam sebuah stasiun tenaga nuklir. Kecelakaan tersebut menyebabkan 31 orang meninggal dunia dan 300 orang dirawat di rumah sakit. Kecelakaan di Three Mile Island atau TMI dekat Harrisburg, Pennsylvania pada Maret 1979 melibatkan hilangnya zat pendingin ke salah satu dari dua reaktor yang menyebabkan terlalu panasnya bahan bakar radioaktif dan melelehnya sebagian inti reaktor. Materi radioaktif tersebut terlepas ke atmosfer, tetapi tidak ada korban meninggal akibat kecelakaan itu. Dan dari sejumlah penelitian epidemiologi yang dilakukan pada penduduk di sekitar TMI tidak menunjukkan dampak kesehatan yang berarti dari pelepasan radioaktif itu. Pemanfaatan teknologi nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Energi nuklir diproduksi oleh reaksi nuklir terkendali yang menciptakan panas yang kemudian digunakan untuk memanaskan air, memproduksi uap, dan mengendalikan turbin uap. Turbin ini digunakan untuk menghasilkan energi listrik dan melakukan pekerjaan mekanisme lain. Aplikasi dalam bidang medis dibagi menjadi dua tujuan, yakni untuk diagnostik dan terapi radiasi, atau internal dan eksternal. Baik juga untuk pengobatan kanker, pencitraan atau sinar X dan sebagainya, penelusuran molekul organik, pengujian fungsi organ, dan lain-lain. Untuk pemanfaatan di bidang pertanian, sebagai contoh para peneliti Indonesia telah berhasil menggunakan isotop radioaktif untuk mendayagunakan pakan, sehingga jumlah pakan yang sama akan dapat dikonsumsi oleh lebih banyak ternak. Aplikasi yang pertama adalah aplikasi teknologi nuklir di bidang energi. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi nuklir pada sebagian kilang minyak yang ada di bumi. Penggunaan dari teknologi nuklir ini adalah untuk menghasilkan energi panas dan juga energi listrik untuk kebutuhan dari kilang minyak. 2. Aplikasi teknologi nuklir dalam bidang kesehatan. Radiodiagnostik bertujuan untuk mendeteksi adanya kelainan atau kerusakan pada organ dan kanker pada tubuh dengan menggunakan pesawat sinar X energi rendah dengan hasil dalam bentuk citra anatomi, dan juga teknik terapi endovaskular untuk mencegah penyempitan kembali pembuluh darah pada penyakit jantung koroner. 3. Aplikasi teknologi nuklir dalam bidang pertanian. Teknologi nuklir di bidang pertanian, khususnya pangan, ditujukan untuk iradiasi pangan dan makanan, dan pemulihan mutasi tanaman pangan. Berikut beberapa aplikasinya. Yang pertama, mutasi tanaman, atau untuk menemukan varietas unggul. Salah satu cara untuk mendapatkan rangkaian sifat yang baik yaitu dengan mengubah faktor pembawa sifat atau gen. Perubahan gen yang dapat menyebabkan perubahan sifat makhluk hidup dan diwariskan disebut mutasi. Sinar radioaktif yang biasanya digunakan untuk mutasi adalah sinar gamma yang dipancarkan dari radioaktif kobalt 60. Ya, aplikasi teknologi nuklir di bidang pertanian yang kedua adalah pemberantasan hama tanaman, di mana penggunaan sinar radioaktif untuk pemberantasan hama tidak untuk mematikan hama tetapi untuk memandulkan hama ataupun mel steril. Teknik ini juga dinamakan dengan teknik jantan mandul. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari materi teknologi nuklir, yang pertama, nuklir adalah sebuah istilah yang berhubungan dengan inti atom, dan teknologi nuklir adalah teknologi yang menggunakan reaksi nuklir serta menghasilkan energi nuklir. Nuklir dan energi nuklir dapat diaplikasikan di beberapa bidang kehidupan manusia, mulai dari listrik, kesehatan, dan juga pertanian.